Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Neliriati Sialagan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pakpak Barat, akan menyajikan hasil praktek yang telah saya lakukan bersama dengan rekan CGP lainnya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Bu. Oke, saya senang bertemu Bapak hari ini. Kita akan membicarakan mengenai pelaksanaan supervisi akademik ya Pak. Iya. Bapak hari ini rencananya akan melakukan coaching kepada coachingnya ya Pak. Iya. Oke, jadi di sini Pak saya ingin memberi dukungan kepada Bapak sebagai coaching terhadap coachingnya nanti, dan di sini saya berperan sebagai supervisor ya Pak. Iya, Pak. Bagaimana saya dapat membantu Bapak hari ini? Saya berharap Ibu Nelly dapat memperhatikan cara saya, apakah saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna. Oke, berarti Bapak ada beberapa hal yang mau Bapak perhatikan di dalam proses coaching ini ya Pak. Iya. Oke, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Lalu Pak, melihat hal tersebut, bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada proses ini Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik memimpin murid dalam pembelajaran saya. Oke, dan memang itu yang kita harapkan ya Pak. Iya. Oke, kemudian saya paham apa yang ingin Bapak harapkan dari proses coaching kita pada hari ini. Kemudian saya ingin tanya, apa harapan Bapak dari proses ini nantinya Pak? Terima kasih, Bu. Saya berharap observasi kali ini, Bu, memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Oke, berarti ini hal-hal yang mau Bapak fokuskan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna terhadap coach ya Pak? Iya, Bu. Oke Pak, baiklah, kesempatan ini saya berikan kepada Bapak untuk melaksanakan coaching terhadap coach Bapak. Namun Pak, setelah selesai nanti melaksanakan coaching ini, maka kita akan kembali berbincang-bincang kembali ya Pak? Iya. Oke Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bu Erlinta. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Sehat juga, Bu. Sama juga. Apa yang Ibu ingin sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, Bu? Begini Pak, saya punya rencana ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Pak. Maksud Ibu mengelola kelas seperti apa itu? Maksud saya Pak, saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Karena Pak, seperti sekarang saya mengajar di kelas rendah. Banyak anak-anak ini Pak, ketika jam pelajaran ada yang lari ke sana, lari ke sini. Jadi suasana kelas itu Pak jadi ricuh. Nggak nyaman jadinya kita mengajar Pak, karena harus menenangkan yang satu, ribut yang satu. Begitu kira-kira Pak masalah yang saya hadapi. Kira-kira dengan masalah yang Ibu lihat ataupun yang Ibu rasakan, perasaan Ibu melihat hal itu bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya kecewa Pak, kayaknya saya sebagai seorang guru kurang mampu mendidik karakter siswa ini Pak. Oke, Bu, ya. Menurut Ibu faktornya ini apa yang menyebabkan makanya terjadi hal seperti itu? Menurut asumsi daripada Ibu? Faktor yang saya lihat kan Pak, karena ini masih murid kelas 1, mungkin ada terbawa-bawa dari taman kanak-kanak. Kadang kan di taman kanak-kanak ini bunda PAUD-nya memberikan kebebasan yang lebih kepada anak-anak. Kalau mau jajan ya jajan. Jadi mereka mungkin bosan ketika dihadapkan sudah masuk ke sekolah dasar. Jadi kalau sekolah dasar kan Pak sudah mempunyai tujuan dan indikator tertentu yang kita laksanakan setiap hari. Oke, Bu. Kira-kira Ibu ada ide kah, ada masukan kah dari teman-teman Ibu sebelumnya bagaimana cara
mengentaskan hal ini, Bu? Ada Pak, saya sudah berbagi cerita juga dengan rekan-rekan guru yang lain dan saya mendapatkan ide baru Pak. Saya akan menerapkan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dan mencari berbagai sumber metode pembelajaran untuk menyenangkan bagi siswa agar mereka belajarnya lebih aman dan tertib, Pak. Oke, Bu. Kira-kira adakah unsur pihak dari komite kah dia, orang tua kah dia, ataupun guru yang lain yang ingin dilibatkan dalam hal metode yang ingin dicapai ini? Ada Pak, saya ingin melibatkan kepala sekolah, komite dan juga orang tua karena ini masih tahap dasar, apalagi kelas 1 ya Pak, masih harus lebih di bawah bimbingan kita atau naungan kita baik di rumah dan di sekolah. Jadi saya berkolaborasi dengan orang tua, komite, begitu juga dengan kepala sekolah untuk lebih memperhatikan anak-anak didik kelas 1 ini Pak ketika mau diberangkatkan ke sekolah. Dimodali dulu lah dari rumah Pak, baru kita tambah dengan di sekolah juga. Oke Bu, bagus sekali Bu yang ingin dilakukan ini. Pertanyaan lebih lanjut dari saya Bu, kira-kira hal yang ingin Ibu lakukan untuk berkoordinasi dengan orang tua ini tentunya harus memiliki cara penyampaiannya agar bagaimana supaya siswa ini, karena pada umumnya Bu, siswa lebih percaya terhadap gurunya Bu. Jadi kira-kira Ibu ini penyampaiannya atau caranya penyampaiannya terhadap orang tua ini apakah Ibu undang atau Ibu mendatangi rumahnya? Baik Pak, saya tidak mendatangi rumahnya Pak karena menurut saya ini banyak Pak dan jarak rumahnya berbeda-beda, jauh sekali Pak. Jadi cara yang saya lakukan Pak, saya membuat surat edaran ataupun tulisan seperti itu saya titipkan kepada anak didik untuk disampaikan kepada orang tua dan dirapatkan di sekolah ini Pak. Oke, Bu. Yang saya tangkap tadi Bu, ini soal keterbiasaan oleh guru PAUD-nya terhadap ataupun guru TK yang terhadap siswanya, kebiasaan bermain dalam belajar. Menurut Ibu, metode bermain belajar itu apakah tidak efektif dilakukan di kelas ini? Efektif sih Pak, tapi karena terlalu bebas, karena jangkauannya mungkin ketentuannya tidak terarah kemarin Pak waktu di PAUD, jadi keterbiasaannya ke bawah sampai ke SD ini. Kalau kita di SD sudah ada aturan dan peraturan yang kita ikuti Pak. Oke, berarti Ibu ingin mengkolaborasikan antara aturan SD dengan ketentuan belajar TK seperti itu ya? Iya Pak. Bagus sekali rencana ini. Kira-kira kapan akan dimulai Ibu? Saya akan memulainya besok Pak, karena sudah hampir lebih 1,5 minggu berjalan. Kelas saya masih kurang kondusif, jadi besok saya akan melaksanakannya Pak. Oke, dalam waktu dekat ini Bu ya. Berarti kira-kira tolok ukurnya nanti Ibu merasa dia berhasil atau tidak berhasil, seperti apa Ibu menilainya? Jika dilihat dari tolak ukur atau dibuat kesekalanya Pak, saya ingin dia mendapatkan nilai 8 atau 9 lah Pak. Minimalnya Bu? Minimalnya, maksimalnya kan Pak 10, itu nilai terbagus kalau di angka 1 sampai 10. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Ibu super sekali. Saya doakan supaya rencana untuk membangkitkan semangat belajar murid ini tercapai. Saya yakin dan percaya bahwasanya kemampuan Ibu Herinta ini sangat super sekali. Mudah-mudahan Ibu Herinta sukses selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Oke, sudah selesai proses coachingnya Pak? Sudah Bu. Oke, terima kasih saya ucapkan karena sudah menyediakan waktunya kembali untuk berbicara dengan saya Pak. Oke Pak, kita akan mencoba membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan tadi pada sesi coaching. Dari yang sudah Bapak lakukan ini, bagaimana kira-kira Bapak menilai performa tadi, penampilan Bapak dengan coaching tadi Pak? Kalau saya lihat tadi Bu, penampilan saya itu gimana Bu ya, menurut saya sudah sesuai alurnya Bu. Oke,
Kenapa Bapak merasa ataupun mengatakan itu sudah sesuai? Karena bagi saya antara percakapan saya dengan Ibu Herlita tadi Bu, saya merasa tujuan daripada saya sebagai coach ini Bu sudah tercapai, di mana jawaban yang ditemukan bukan oleh saya sendiri, tapi oleh coachnya sendiri Bu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oke Bu, silahkan Bu. Oke, dari apa yang sudah lakukan Bapak sebagai coaching dan Ibu Herlita tadi sebagai coaching, saya melihat kemampuan Bapak dalam melakukan coaching ini sudah sangat baik ya Pak. Karena tadi saya memperhatikan pada saat observasi tadi, Bapak sangat memberikan kesempatan kepada coaching untuk lebih leluasa mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dan ada juga sedikit masukan dari saya Pak, sebaiknya Bapak lebih menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi untuk menggali informasi-informasi ataupun permasalahan-permasalahan dari yang dihadapi oleh Ibu Herlita tadi, dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sesuai dengan alur kota. Dan saya juga melihat tadi bahwa Bapak juga menanyakan indikator keberhasilannya dari rencana aksi nyata oleh Ibu Herlita, dan menurut saya itu Pak adalah proses coaching yang sangat baik, di mana kita mengharapkan hasil yang terbaik untuk nanti rencana aksi nyata yang ingin dilakukan oleh seorang coach ya Pak. Oke, kemudian Pak saya juga melihat aspek-aspek Tirta itu mendengarkan, mengajukan pertanyaan berbobot tadi sudah cukup baik Bapak terapkan. Oke Pak, kemudian yang saya ingin tanyakan, dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan ini, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depannya Bu, sebagai coach ini tentunya Bu, saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu terarah Bu, yang mengaktifkan nalar kritis daripada coachnya sendiri Bu. Oke, itu adalah langkah yang sangat baik ya Pak, dan semoga bisa dilakukan. Dan saya juga sudah mencatat hasil observasi ini tadi. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak peroleh dari proses coaching ini, seperti refleksi gitu dia Pak maksudnya? Yang saya peroleh daripada coaching ini Bu, yang pertamanya saya memiliki sikap keterbukaan atau terbuka dalam mendengarkan dan menyampaikan semua pendapat. Pada hari ini tentunya saya sebagai coach ini tidak memberikan jawaban, tapi berupaya untuk memberikan jawaban, menghasilkan jawaban sendiri oleh coach ini. Ini yang saya refleksikan dalam diri saya. Oke Pak, saya berharap semoga kedepannya Bapak semakin berkembang di dalam proses pengembangan kompetensi coaching ini ya Pak. Begitu juga dengan coachingnya, saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian Pak hasil supervisi kita pada siang hari ini. Terima kasih Juan Jua Banta Karina. Terima kasih. Sip dah Bu, udah